Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung suku aljabar dan operasi pecahan bentuk aljabar. Tentunya matematika ya. Sebelum menginjak ke situ, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, untuk presensi bisa lewat Google Classroom atau lewat WhatsApp group. Nah, sekarang sebelum menginjak ke pembelajaran, aku akan memotivasi kalian dulu. Menurut sabda Nabi Muhammad SAW, jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya perjalanan menuju surga. Jadi, niatkan kalian, dimanapun kalian bepergian, niatkan untuk mencari ilmu, oke? Next, tujuan pembelajaran kita kali ini memahami dan mengenal operasi-operasi bentuk aljabar, mampu menyebutkan permasalahan nyata dalam bentuk aljabar, mampu menyelesaikan masalah nyata pada operasi bentuk aljabar. Kali ini kita ada 2 subbab pembelajaran, maka dari itu durasinya agak panjang. Tolong disimak dan didengarkan. Bu Nafi akan menjelaskan lebih cepat dari biasanya karena durasinya biar pas ya. Oke. Operasi hitung perkalian dan pembagian. Kemarin kita sudah belajar tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita belajar tentang operasi hitung perkalian dan pembagian. Nah, pada bentuk-bentuk aljabar berlaku sifat-sifat penjumlahan dan perkalian seperti pada bilangan bulat. Beberapa sifat tersebut antara lain ada sifat komutatif, ada sifat asosiatif, dan sifat distributif. Sifat komutatif yang penjumlahan yaitu A ditambah B sama dengan juga B ditambah A. Perkalian yaitu A kali B sama dengan B kali A. Nah, sifat asosiatif. Sifat asosiatif yang penjumlahannya yaitu A ditambah dalam kurung B plus C tutup kurung sama dengan A plus B plus C. Perkalian yaitu A kali dalam kurung B kali C sama dengan A kali B kali C. Yang ketiga ada sifat distributif. Perkalian terhadap penjumlahan. Ingat-ingat sifat distributif itu perkalian terhadap penjumlahan yaitu A kali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Ini dikalikan satu per satu. A kali B terlebih dahulu, terus dilanjutkan dengan A dikalikan C. Jadinya A kali B ditambah A kali C. Nah, pada perkalian antar suku aljabar, kita dapat menggunakan sifat distributif sebagai konsep dasarnya. Jadi nanti kita belajar tentang sifat distributif yang sebagai konsep dasarnya. Nah, ada perkalian suku 1 dengan suku 2 atau suku banyak. Berikut ini disajikan beberapa contoh perkalian suku 1, baik perkalian dengan suku 2 atau dengan suku banyak. Nah, ini ada contoh. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar berikut ini. Yang A, 6x dalam kurung x dikurangi 2y. Kenapa di situ dalam kurung? Itu artinya perkalian. Bu Nafi sudah menjelaskan sebelumnya kalau ada 6x dalam kurung tidak ada penjumlahan atau pengurangan di depannya, itu namanya perkalian. Nah, penyelesaiannya menggunakan sifat distributif untuk menyelesaikan permasalahan di atas, yaitu dengan sama mengalihkan satu per satu. 6x dikalikan x, terus dilanjutkan dikurangi. Kenapa di situ dikurangi? Karena x dikurangi 2y. Dilanjutkan 6x dikalikan dengan 2y. Hasilnya 6x kalikan x itu hasilnya 6x kuadrat ya, itu bukan 4x kuadrat, itu harusnya 6x kuadrat dikurangi 12xy. Kenapa di situ 12? Karena 6 dikalikan 2, 12, kalikan y, hasilnya xy. Sekali lagi, 6x kalikan x hasilnya 6x kuadrat, di situ salah ya, bukan 4x kuadrat tapi 6x kuadrat. Nah, yang B, 8A dikalikan dengan 3AB dikurangi 2AB kuadrat dikurangi 8AB.
Di situ kita sederhanakan dulu, karena apa? Di dalam kurung ada variabelnya ada yang sama, yaitu AB. Maka dari itu kita sederhanakan terlebih dahulu. 8A 3AB dikurangi 8AB, karena variabelnya sama maka bisa dikurangi 2AB kuadrat. Kenapa 2AB kuadrat itu enggak dikurangkan? Karena AB kuadrat itu variabelnya hanya 1, AB kuadrat. Terus 8A 3AB dikurangi 8AB hasilnya negatif 5AB dikurangi 2AB kuadrat. Nah, setelah itu dikalikan satu per satu seperti tadi. 8A dikalikan negatif 5AB dikurangi 8A dikalikan 2AB kuadrat, dikalikan satu per satu ya. Hasilnya 8A dikalikan negatif 5AB, hasilnya negatif 40A kuadrat B. Kenapa di situ ada A kuadrat? Karena dikalikan satu per satu. 8 dikali negatif 5 hasilnya negatif 40. A dikalikan dengan A hasilnya A kuadrat. A dikalikan dengan B hasilnya AB ya. Tapi di sini itu 8A dikalikan negatif 5AB. B-nya sendirian jadinya negatif 40A kuadrat B. Terus dilanjutkan 8A dikalikan 2AB kuadrat. Ini juga sama. 8 dikalikan 2 hasilnya 16. A dikalikan dengan A kuadrat. B kuadrat tetap sendirian karena dikalikan 1 depannya. Terus sama-sama bagi dengan negatif 8. Kalaupun tidak dibagi juga tidak apa-apa, karena untuk menyederhanakan suatu bentuk aljabar dibagi dengan negatif 8. Hasilnya negatif 40A kuadrat B dibagi dengan negatif 8 hasilnya 5A kuadrat B. Ditambah negatif 16A kuadrat B kuadrat dibagi dengan negatif 8 hasilnya plus 2A kuadrat B kuadrat. Oke. Terus lanjut perkalian suku 2 dengan suku 2. Masih sama dengan perkalian sebelumnya, penyelesaian perkalian suku 2 atau binomial tetap menggunakan konsep dasar sifat distributif. Misalkan kita mempunyai suku 2 atau binomial yang berbentuk A ditambah B dan C ditambah D. Langkah-langkah penyelesaian yang harus dilakukan adalah seperti terlihat pada di bawahnya ya. A ditambah B dikalikan dengan C ditambah D. Itu sama dengan dikalikan satu per satu dulu. A dikalikan dengan C. Terus ditambah A dikalikan dengan D. Sekarang gantian yang belakangnya. B dikalikan dengan C ditambah B dikalikan dengan D. Jadi A ditambah B dikalikan dengan C plus D sama dengan A AC plus BC ditambah AD plus BB. Oke, sampai sini kalau yang belum paham bisa tanya lewat Google Classroom ataupun WhatsApp boleh. Nanti Bu Nafi akan menjawab pertanyaan kalian satu persatu. Jika ada yang tanya ataupun menyanggah ataupun menjawab, nanti akan mendapatkan nilai poin plus. Terus, perkalian suku 2 dengan suku 2 merupakan bentuk perkalian antara suku 2 dengan dirinya sendiri atau dapat pula diartikan sebagai pengkuadratan suku 2. Misalkan kita mempunyai suku 2 X plus Y. Maka langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Disimak ya, atau boleh ditulis. Ditulis juga bisa buat belajar lebih detail lagi. X ditambah Y kuadrat sama dengan X tambah Y dikalikan X tambah Y. Di situ ada kuadrat, maka X plus Y, X tambah Y ada 2 kali. X tambah Y dikalikan dengan X tambah Y. Itu namanya pengkuadratan. Sama dengan, ini diuraikan, X dikalikan dengan X plus Y kali X plus Y itu namanya sifat distributif. Seperti yang tadi, ini dikalikan 1 per 1, X kalikan X tambah X kalikan Y, begitu pun seterusnya, namanya sifat distributif yang sudah kita pelajari. Dan ini
Kita kalikan X kali X, hasilnya X kuadrat ditambah X kali Y sama dengan XY, Y kali X, YX, terus Y kali Y kuadrat. Itu sifat komutatif. Nah, itu hasilnya sama dengan X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Nah, ini ada contohnya. Tentukan hasil kali dari X dikurangi 3 kali X ditambah 3. Penyelesaiannya. Ini salah ya. Mungkin yang di atasnya tentukan hasil kali dari X dikurangi 4 dikalikan dengan X ditambah 4. Penyelesaiannya sama dengan X dikurangi 4 dikalikan dengan X tambah 4. Nah, ini sama menggunakan sifat distributif. Dikalikan satu-satu dulu. X dikalikan X tambah X dikalikan 4 ditambah negatif 4 dikalikan X, negatif 4 dikalikan 4. Nah, diuraikan hasilnya X kuadrat dikurangi 16. Nah, jadi X dikurangi 4 itu X dikurangi 4 ya, bukan dikurangi 3. X dikurangi 4 dikalikan X ditambah 4 sama dengan X kuadrat dikurangi 16. Tuh. Terus sekarang pembagian bentuk aljabar. Pembagian bentuk aljabar akan lebih mudah jika dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nah, ini ada contoh soal. Tentukan hasil pembagian berikut. Yang pertama 8x bagi 4. Langsung penyelesaiannya ya. Kita lihat. 8x bagi 4 artinya 8x per 4. Nah, itu sama dengan kita uraikan 4 kali 2 hasilnya 8 kali X hasilnya 8X per 4. Kenapa di situ bisa 2X? Karena 8 dibagi 4 hasilnya 2, X masih tetap dengan X. Nah, dan B 15PX dibagi dengan 3P sama dengan 15PX per 3P sama dengan 3 dikali 5 hasilnya 15 kali P hasilnya 15P kali Q hasilnya 15 PQ per 3 kali P sama dengan 3P. Kenapa di situ bisa sama dengan 5Q? Karena 3P dan di bawahnya ada 3P bisa disederhanakan menjadi 5Q. Jadi hasilnya 5Q. Bisa dilihat ini contoh-contohnya lagi. Nanti video ini akan Ibu share dan kalian lihat lagi dan pelajari lagi. Boleh di screenshot atau ditulis juga boleh. Terus perpangkatan bentuk aljabar. Di kelas 7, kamu telah mempelajari definisi bilangan berpangkat. Pada bagian ini, materi tersebut akan dikembangkan, yaitu memangkatkan bentuk aljabar. Seperti yang telah kamu ketahui, bilangan berpangkat didefinisikan sebagai berikut ini. A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Itu yang dinamakan bilangan berpangkat. Terus, pemfaktoran dengan sifat distributif. Nah, ini. Di sekolah dasar, kamu tentu telah mempelajari cara memfaktorkan suatu bilangan. Masih ingatkah kamu mengenai materi tersebut? Pada dasarnya, memfaktorkan suatu bilangan berarti menyatakan suatu bilangan dalam bentuk perkalian faktor-faktornya. Pada bagian ini akan dipelajari cara-cara memfaktorkan suatu bentuk aljabar dengan menggunakan sifat distributif. Dengan sifat ini, bentuk aljabar AX ditambah AY dapat difaktorkan menjadi A dalam kurung X ditambah Y, di mana A itu adalah faktor persekutuan dari AX dan AY. Oke, hukum distributif dan faktor persekutuan aljabar. Hukum distributif dan faktor persekutuan aljabar. Hukum distributif untuk bilangan A, B, C anggota bilangan real. Pada hukum distributif berlaku aturan A dikalikan dengan B ditambah C itu sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Seperti yang tadi ya. Faktor penjumlahan suku-suku untuk memfaktorkan bentuk aljabar dapat menggunakan hukum distributif. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari faktor persekutuan terbesar dari setiap suku aljabar. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Faktorkanlah bentuk aljabar berikut ini. Yang pertama, ada 2x kuadrat plus 8x kuadrat
Y. Penyelesaiannya 2x kuadrat plus 8x kuadrat Y sama dengan 2x kuadrat 1 plus 4Y. Kenapa di situ hasilnya 2x kuadrat dikalikan 1 plus 4Y? Karena FPB dari 2x kuadrat dan 8x kuadrat Y itu sama dengan 2x kuadrat. Faktor persekutuan terbesar ya. Yang ke B, 3x kuadrat Y dikurangi 15x Y kuadrat Z. FPB-nya yaitu 3xy. Karena seperti tadi. Oke, lanjut. Faktorisasi bentuk x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat. Ayo, kita tinjau kembali hasil perkalian bentuk x tambah y kuadrat. Hasil perkalian dari x tambah y kuadrat adalah x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat. Bentuk seperti ini itu disebut sebagai bentuk kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna mempunyai beberapa ciri khusus, yaitu yang pertama, koefisien keubah pangkat 2 x kuadrat sama dengan 1. Yang B, konstanta merupakan hasil kuadrat setengah koefisien x. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Faktorkanlah bentuk kuadrat sempurna dari x kuadrat ditambah 8x tambah 16 penyelesaiannya. Nah, konstantanya ada setengah dikalikan 8 kuadrat sama dengan 16. Setengah kali 8 hasilnya 4. 4 kuadrat sama dengan 16. Maka x kuadrat tambah 8x tambah 16 itu sama dengan x kuadrat ditambah 8x tambah 4 kuadrat. Karena 4 kuadrat tadi 16 ya. Jadinya x tambah 4 kuadrat. X tambah 4 kuadrat itu sama dengan x ditambah 4 dikalikan dengan x tambah 4. Kalau belum paham, video ini bisa diulang kembali. Atau ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar di lewat Google Classroom ataupun WhatsApp. Nah, sekarang kita berlanjut ke operasi pecahan dalam bentuk aljabar. Oke, dilanjut dengan operasi pecahan dalam bentuk aljabar. Menyederhanakan pecahan aljabar. Jika pembilang dan penyebut suatu pecahan dibagi dengan bilangan yang sama kecuali 0, maka diperoleh pecahan baru yang senilai tetapi menjadi lebih sederhana. Misalnya, 18 dibagi 24 atau 18 per 24 sama dengan 3 kali 6 per 4 kali 6 sama dengan 3 per 4. Pembilang dari penyebut dibagi dengan 6. 3 kali 6 kan hasilnya 18. 4 kali 6 hasilnya juga 24. Nah, pembilang dan penyebut dibagi dengan 6 hasilnya 3 per 4. Itu mudah ya. Untuk menyederhanakan pecahan aljabar harus diingat kembali tentang faktorisasi bentuk aljabar. Nah, ini ada contohnya. Sederhanakanlah pecahan-pecahan aljabar berikut ini. Yang pertama, 4A dikurangi 12B per 8 sama dengan 4 dikalikan dengan A dikurangi 3B per 8. Kenapa di situ 3B tidak 12B? Karena dikalikan 1 per 1 menggunakan sifat distributif seperti ini. 4A 4 dikalikan A hasilnya 4A, 4 dikalikan dengan negatif 3B hasilnya 12B per 8. Nah, itu ya sama dengan, nah itu dibagi 4 dibagi 4 hasilnya 1, 8 dibagi 4 hasilnya 2. Kenapa harus 4? Karena yang paling sederhana pembilang dan penyebut dibagi dengan 4. Hasilnya A dikurangi 3B per 2. Nah, itu pun sebaliknya dan seterusnya ya. Nah, ingat, penyebut suatu pecahan tidak boleh 0. Suatu pecahan tidak boleh disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan 0. Karena pembagian dengan 0 tidak didefinisikan. Operasi pecahan bentuk aljabar. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan aljabar dilakukan dengan menyamakan penyebutnya, kemudian menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya. Yang pertama, penjumlahan bentuk pecahan aljabar. A per B ditambah C per B itu sama dengan A ditambah C per B. Atau X per A ditambah C per B sama dengan BX per AB ditambah AY per AB.
Kenapa di situ BX? Kenapa di situ AY? Karena kita akan menyamakan penyebutnya. Sama-sama dikalikan dengan lawannya. Per A dikalikan dengan B, atas kalau bawah dikalikan dengan B, atasnya juga dikalikan dengan B. Sama dengan AY per AB. Nah, di situ sama-sama dikalikan dengan A. Yang bawah dikalikan dengan A, yang atas juga dikalikan dengan A. Sama dengan BX tambah AY per AB. Nah, contoh yang pertama. A per 5 ditambah 3A per 5 sama dengan A ditambah 3A per 5. Kenapa langsung ditambahkan? Karena penyebutnya di situ sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, maka boleh langsung dijumlahkan ataupun dikurangkan. Terkecuali kalau penyebutnya belum sama, maka tidak boleh dikurangkan ataupun dijumlahkan. Maka A ditambah 3A sama dengan 4A per 5. Dan seterusnya ya, bisa dibaca atau bisa di screenshot atau boleh diulangi lagi. Atau kalau yang belum paham, bisa bertanya. Diutamakan bertanya ya. Nah, ini selanjutnya. Yang kedua, pengurangan bentuk aljabar. Pengurangan bentuk pecahan aljabar. A per B dikurangi C per B sama dengan A dikurangi C per B. Di sini di bawahnya sudah sama, penyebutnya sudah sama, sama-sama B, maka bisa langsung dikurangkan. Nah, dan ini yang di bawahnya X per A dikurangi Y per B. Ini penyebutnya belum sama, dan disamakan terlebih dahulu sama, seperti yang berjumlah tadi, sama-sama dikalikan dengan lawannya. A dikalikan dengan B, kalau bawah dikalikan dengan B, atasnya juga dikalikan dengan B. Seperti yang sudah pernah dijelaskan tadi ya. Dan itu contoh yang pertama, itu dengan penyebut yang sama, tinggal dikurangkan. Hasilnya 3X dikurangi 7. Dan seterusnya ya, bisa dibaca-baca ataupun bisa di screenshot ini buat belajar, bisa ditulis juga, diutamakan membaca dan berlatih. Ini harus banyak-banyak berlatih untuk bisa mempelajari atau bisa untuk pelajaran yang ini harus banyak berlatih dan mencoba. Nah, yang B, perkalian dua pecahan aljabar dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. A per B dikalikan C per D sama dengan A kali C per B kali D. Contohnya, A per B dikalikan dengan 3B per B plus 2. Nah, ini langsung saja dikalikan. Penyebutnya ini kan tidak sama, penyebutnya B dan B plus 2. Nah, ini perkalian langsung dikalikan saja, tidak usah disamakan penyebutnya. A dikalikan 3AB, 3B, hasilnya 3AB. Dan B dikalikan dengan B plus 2, ini juga sama, dikalikan satu per satu. B dikalikan B plus 2. Nah, itu atas punya B, bawah juga punya B. Jadinya pembagian bisa dibagi, B dibagi B hasilnya 1. Jadi sama dengan 3A per B ditambah 2. Nah, yang C ini. Pembagian dua pecahan aljabar. Untuk bentuk pembagian dua pecahan aljabar dilakukan dengan cara mengalihkan bentuk pecahan tersebut terhadap kebalikannya, yaitu A per B dibagi dengan C per D sama dengan A per B dikalikan D per C. Nah, ini dibalik yang belakangnya. Yang belakangnya ya, bukan yang depannya. Depannya masih tetap A per B, yang belakangnya dibalik. Dikali D per C. Kenapa kok bisa dibalik? Karena di sini bentuknya pecahan. Gitu. Nah, itu ada contohnya. A dibagi A per A ditambah 2 dibagi 2A per A dikurangi 3 sama dengan yang depannya masih tetap A per A ditambah 2 dikalikan. Nah, ini dibalik. A dikurangi 3 per 2. Nah, ini sama-sama tinggal dikalikan saja. A dikalikan A dikurangi 3 per 2A dikalikan dengan A ditambah 2. Nah, itu sama-sama punya A dibagi pembilang dan penyebutnya dibagi dengan A, hasilnya A dikurangi 3 per 2A ditambah 2. Nah, itu penyebutnya bisa dikalikan 1, 1, 2 dikalikan A, hasilnya 2A, 2 dikalikan dengan 2, hasilnya 4. Jadi hasilnya A dikurangi 3 per 2A ditambah 4. Nah, oke, sampai sini. Ini sudah selesai. Kita masuk ke kesimpulan.
Jika ada belum paham atau mau tanya, boleh Bu Nafi tidak henti-hentinya mengingatkan kalian untuk bertanya biar paham ataupun jelas ya. Semuanya, operasi perkalian suku aljabar itu ada perkalian suatu bilangan dengan bentuk aljabar, ada perkalian antar bentuk aljabar, dan operasi pembagian suku aljabar adalah lawan dari operasi perkalian suku aljabar. Terus ada operasi pecahan bentuk aljabar. Yang pertama, penjumlahan pecahan bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Menyamakan tadi ya, kemudian menjumlahkan pembilang-pembilangnya. Yang kedua juga sama, pengurangan pecahan bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, kemudian mengurangkan pembilang-pembilangnya. Yang ketiga, perkalian bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan cara mengalihkan pembilang dan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebut. Tidak usah menyamakan penyebutnya ya kalau perkalian. Nah, kalau pembagian pecahan bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan cara mengubah menjadi perkalian pecahan terlebih dahulu, yaitu dengan mengalihkan terhadap kebalikan pecahan pembagiannya. Pecahan pembagiannya. Nah, sekarang ini ada kuis. Kuis silahkan kalian jawab, kalian tulis, kalian jawab, kalian selesaikan di buku dan di foto kirimkan di Nafi ya. Kalau kalian mengerjakan kuis dapat nilai poin plusnya. Oke, ini kuisnya bisa di screenshot ataupun bisa ditulis atau di post, nanti video ini akan Nafi share. Nah, ini juga tugasnya. Tugasnya bisa kalian screenshot, bisa kalian tulis ya. Nah, ini oke. Terus format mengirimkan tugas dan kuis. Jangan lupa sebutkan nama, nomor absen, kelas. Contohnya itu Nafi Atibia, nomor absennya 8, kelas 7A. Gitu ya. Jangan lupa menulis formatnya. Ini banyak yang lupa menulis formatnya. Kalau yang lupa menulis formatnya tidak ada nilainya loh ya. Ini jangan lupa menulis formatnya. Oke. Oke, sekian, terima kasih. Kita selesai pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat belajar, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, dan perbanyak olahraga dan makanan-makanan yang bergizi ya. Oke, Ibu akhiri. Sebelum diakhiri, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.